Kak, serem banget ya. Sampai ada ratu horor. Ih, ada Susana lagi. Adek takut, Kak. Ih. Gak apa-apa, kan kita udah sering nonton filmnya ini. Iya ya, Kak. A few moments later. Wah, mati lampu, Kak. Kan kita lagi nonton film horor. Mami, adek takut, Mi. Coba lari ke sini, Mi. Adek takut. Iya, Dek, jangan berisik. Kan entar lagi lampunya juga nyala. Kakak kok bisa sih mati lampu? Biar lebih jelas lagi kenapa bisa mati listrik atau mati lampu, kita tanya si Bu Mucikidot. Halo, ketemu lagi dengan Bumu di sini. Bumu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Bumu akan menjelaskan mengenai pemadaman listrik teman-teman atau mati listrik. Jadi menurut Wikipedia, listrik padam adalah sebuah kondisi di mana terjadinya kehilangan daya listrik dari pemasok menuju ke rumah-rumah atau pengguna listrik lainnya teman-teman. Perlu diketahui, listrik adalah sebuah energi yang terbatas dan akan habis apabila terus digunakan tanpa adanya batasan yang wajar loh. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab dari terjadinya pemadaman listrik dan tentunya pemadaman listrik akan mengakibatkan efek yang berbahaya pada instansi yang sangat bergantung terhadap daya listrik teman-teman. Beberapa contoh instansi yang sangat bergantung pada daya listrik adalah rumah sakit dan kantor telekomunikasi. Berikut Bumu akan menjelaskan beberapa penyebab dari pemadaman listrik teman-teman. Cekidot. Faktor yang pertama yaitu pemadaman secara terpusat. Pemadaman ini umumnya dilakukan apabila perusahaan listrik perlu melakukan perawatan dan pemeriksaan alat distribusi listrik dan penyalur daya secara berkala teman-teman. Umumnya perusahaan listrik akan memberikan informasi apabila akan terjadi pemadaman secara terpusat teman-teman, supaya kalian bisa bersiap dan menyelesaikan berbagai keperluan penting Anda sebelum terpotongnya listrik. Faktor yang selanjutnya yaitu terdapat peningkatan daya listrik secara mendadak. Hantaman petir dalam jarak yang dekat dengan pembangkit listrik atau menara penghantar listrik akan mengakibatkan meningkatnya daya secara mendadak yang akan menjadikan listrik menjadi padam untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat kelebihan daya teman-teman. Faktor selanjutnya yaitu tingginya kebutuhan listrik pada suatu daerah. Apabila pada suatu wilayah mengalami lonjakan pemakaian listrik yang lebih tinggi dari kemampuan pembangkit listrik untuk menghasilkan energi, maka otomatis pemadaman listrik secara mendadak tidak bisa dihindari loh. Karena pembangkit listrik mempunyai sistem yang secara otomatis akan mematikan pasokan daya apabila terjadi pemakaian yang berlebihan agar pembangkit listrik tidak mengalami kerusakan teman-teman. Jadi kita harus lebih bijaksana ya saat menggunakan listrik teman-teman supaya tidak terjadi konslet atau pemadaman listrik. Faktor selanjutnya yaitu terjadi korsleting arus listrik. Mungkin seringkali Anda bisa melihat banyaknya kabel yang menjuntai dari tiang dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan. Hal tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya korsleting arus listrik yang akan menyebabkan padamnya listrik pada rumah Anda loh. Faktor yang selanjutnya yaitu terdapat banjir pada wilayah tempat tinggal Anda. Ketika banjir, maka kewajiban paling utama dari petugas listrik adalah untuk mematikan pasokan listrik pada satu wilayah yang terdampak banjir. Hal tersebut dimaksudkan agar mengurangi risiko terjadinya seseorang yang tersetrum apabila secara tidak sengaja bersentuhan dengan berbagai perangkat elektronik yang ada teman-teman. Yang selanjutnya yaitu terjadinya power shock. Kondisi ini terjadi apabila secara tiba-tiba rumah Anda mengalami penurunan pasokan daya listrik secara mendadak dan mengakibatkan seluruh peralatan elektronik Anda akan mengalami kekurangan daya secara tiba-tiba. Kondisi ini bisa berakibat sangat buruk loh pada seluruh alat elektronik yang ada pada rumah, terutama lemari pendingin. Faktor yang selanjutnya yaitu penggalian bawah tanah bisa mengacaukan kabel listrik bawah tanah. Karena adanya proyek galian tersebut tidak menutup kemungkinan bisa terkena dan mengganggu kabel listrik loh yang ada di bawah tanah dan mengakibatkan harus dilakukan pemadaman listrik pada daerah tempat tinggal Anda.
Faktor yang selanjutnya yaitu terkena layangan atau tersangkut benda yang lainnya. Kondisi ini sangatlah berbahaya loh, karena selain bisa menyebabkan listrik menjadi padam, percikan api juga bisa mengakibatkan kebakaran. Nah, teman-teman kalau main layangan harus berhati-hati ya. Harus lihat kanan kiri, atas bawah. Pokoknya harus hati-hati deh. Faktor selanjutnya yaitu rusaknya gardu pemasok listrik pada satu wilayah. Dengan adanya hal ini, otomatis pasokan listrik yang masuk pada wilayah tersebut akan mengalami pengurangan secara drastis dan bisa mengakibatkan padamnya listrik pada satu wilayah yang luas loh. Faktor selanjutnya yaitu pohon yang tumbang sehingga mengenai kabel listrik, teman-teman. Selanjutnya ada juga gempa bumi loh. Faktor selanjutnya yang tidak disangka-sangka yaitu faktor hewan, teman-teman. Hewan seperti burung besar, tupai, atau ular juga bisa menyebabkan matinya listrik loh. Ketika mereka memanjat peralatan krusial seperti transformator dan sekring yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati, teman-teman. Wah, bahaya juga ya mereka nih. Aduh. Oh iya, Bumu ingatkan, saat listrik menyala kembali, jangan langsung menyalakan semua peralatan elektronik secara bersamaan ya. Nyalakan alat elektronik satu persatu, mulai dari yang penting terlebih dahulu. Oke teman-teman, cukup sekian ya penjelasan Bumu pada video kali ini. Selalu ingat ya, harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Bijak menggunakan listrik untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan kita. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.